Hai sahabat wellnessku, welcome to Spa Class. Dalam Spa Class hari ini, kita akan membahas berbagai macam jenis pijat. Kalau kita tahu ya, banyak banget terapis yang bilang, ada yang bilang katanya gerakan ini adalah gerakan kupu-kupu. Ada yang bilang gerakan ekor naga. Ada yang bilang gerakan capit kepiting. Dan banyak banget lagi nama gerakan yang biasanya disebut oleh terapis. Tapi mau tahu, ada 5 gerakan dasar yang wajib diketahui oleh para terapis. Nah, kita akan lihat ini. Check it out. Lima gerakan dasar pijat. Gerakan dasar pijat yang pertama disebut dengan effleurates atau banyak orang juga menyebutkan sebagai stroking atau usapan, yang merupakan salah satu gerakan utama dalam pijat yang bisa dilakukan di bagian tubuh manapun. Effleurates menunjukkan awal dan akhir dari pijatan. Effleurates ini juga memudahkan aliran gerakan yang satu ke gerakan yang lain. Manfaat dari effleurates adalah memberikan perasaan yang nyaman dan rileks. Effleurates juga membentuk hubungan yang saling percaya antara terapis dan klien. Effleurates membuat terapis semakin paham akan jumlah tekanan yang harus diberikan kepada klien. Effleurates juga bisa menjadi penghubung antara satu manipulasi teknik gerakan dengan manipulasi teknik gerakan pijat lainnya. Effleurates jika dilakukan secara lambat mampu menimbulkan efek sedatif dan secara khusus bermanfaat untuk melemaskan urat-urat syaraf. Jaringan dalam tubuh akan menjadi hangat ketika Anda mengusap tubuh hingga memperbaiki sirkulasi. Aliran kelenjar getah bening juga akan menjadi bersih dan menghilangkan zat-zat sampah dan beracun dalam tubuh. Gerakan kedua dalam 5 gerakan dasar adalah friction, atau biasa disebut dengan gerakan rotasi atau gerakan memutar. Gerakan friction biasanya menggunakan lingkaran ibu jari. Walaupun ujung jari, buku-buku jari, bahkan siku bisa digunakan untuk melakukan manipulasi gerakan ini. Pada dasarnya, gerakan friction adalah menggerakkan otot berlawanan dari tulang dengan gerakan melingkar dari lingkaran ibu jari. Friction bermanfaat untuk melancarkan simpul syaraf dan nodula yang terbentuk karena stres dan tekanan aktivitas sehari-hari. Friction juga mampu menghilangkan endapan lemak dan efektif dilakukan di sekitar bekas luka untuk menghilangkan adesi dan juga digunakan untuk memijat di sekitar tonjolan tulang di sekitar patella. Friction mampu menurunkan suhu tubuh sehingga bisa menjadi semacam analgesia temporer. Gerakan ketiga dari 5 gerakan dasar adalah petrissage. Petrissage berasal dari kata petrir yang berartinya meremas. Ada berbagai gerakan petrissage yang umum dilakukan, misalnya picking up, ringing, kneading, squeezing, dan rolling. Dengan meremas dan meregangkan, maka urat darah dari vena dan pembuluh darah getah bening akan menjadi kosong dan kemudian terisi kembali, sehingga nutrisi segar akan masuk ke dalamnya. Racun yang terakumulasi akan dihilangkan dari jaringan-jaringan yang lebih dalam. Petrissage juga sangat bermanfaat untuk membantu menghancurkan dan menghilangkan endapan-endapan lemak di sekitar betis, bahu, dan pantat. Petrissage juga membantu mencegah ketegangan otot setelah berolahraga dan mengatasi kejang otot. Gerakan keempat dalam 5 gerakan dasar pijat adalah tapotement atau tapotage atau tapotase atau gerakan perkusi. Gerakan ini meliputi serangkaian tindakan memijat ringan yang dilakukan dengan tangan bergantian secara cepat. Ada cupping, clapping, hacking, flicking, beating, dan pounding. Manfaat dari tapotement. Tapotement sangat berguna bagi atlet yang akan bertanding. Ketika darah ditarik ke permukaan, maka sirkulasi akan semakin lancar.
Cupping sangat bermanfaat jika dilakukan di punggung bagian atas dan tengah karena akan melepaskan lendir di paru-paru sehingga terjadi ekspektorasi. Gerakan perkusi juga bagus untuk kesehatan otot dan memperkuat otot karena mampu merangsang kontraksi otot. Gerakan ini juga berguna mengurangi endapan lemak dan otot kendur dan seringkali dikenakan di paha dan pantat. Tapotemen lembut yang digunakan pada abdomen mampu meningkatkan peristaltik sehingga merendahkan kondisi-kondisi seperti konstipasi. Gerakan kelima dari 5 gerakan dasar pijat adalah vibration atau vibrasi. Vibrasi adalah sebuah gerakan yang bergetar lembut pada jaringan yang dilakukan oleh tangan dan jari-jari. Untuk melakukan vibrasi, letakkan permukaan telapak tangan di bagian tubuh yang akan dipijat, lalu getarkan seluruh area otot dengan cepat. Manfaat dari vibration. Vibrasi di sepanjang rentang syaraf sangat berguna untuk mengembalikan dan menjaga fungsi syaraf dan otot yang dikendalikan oleh fungsi-fungsi tersebut. Gerakan ini khususnya sangat berguna untuk kasus di mana terjadi kelumpuhan atau kehilangan kekuatan syaraf. Vibration bisa dilakukan di daerah abdominal untuk memperlancar pencernaan dan menghilangkan kembung, juga bisa digunakan untuk meningkatkan kesehatan usus dan mengatasi sembelit. Vibrasi pada daerah dada sangat berguna untuk mengatasi masalah pernafasan seperti asma. Gerakan ini kadang-kadang digabungkan dengan gerakan tapotemen. Demikian 5 gerakan dasar pijat dari Spa Class hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan pastinya subscribe supaya Anda tidak terlewat dari konten-konten yang menarik dan informatif berikutnya. Sampai jumpa lagi sahabat Wellnessku.